Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Hari ini kita akan bahas terkait dengan persiapan teman-teman yang akan menghadapi tes SKB CAT, formasi penjahatan pemeriksa keimigrasian instansi Kemenkumham. Kita akan berikan latihan-latihan materi untuk persiapan kalian dalam menghadapi tes SKB CAT. Ini merupakan part yang ke-5 ya, kalau nggak salah 5 atau 6. Jadi yang teman-teman belum tonton di part yang lainnya atau materi-materi sebelum ini, silahkan cek di playlist, ada ya. Tapi sebelum itu bantu subscribe, like, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya kepada yang lainnya, agar kalian bisa memberikan kesempatan berbagi ilmu ya kepada teman-teman yang lain. Ingat, mempermudah rezeki orang, mempermudah orang lain, maka rezeki kalian akan dipermudah juga. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti bimbingan belajar, semoga kelas masih buka saat kalian menonton video ini. Belajar 3 Desember ya, silakan kalian daftar. Terakhir 2 Desember pendaftaran yang ingin ikut tes ataupun bimbel formasi CPNS Penjahatan Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi kalau yang imigrasi memang belum ada bimbelnya, tapi kalian bisa daftar tryoutnya saja, bisa klik link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa juga kalian klik link yang ada di bio Instagram saya, atau langsung DM ke Instagram saya. Nah, teman-teman, ini terkait dengan materi SKB CAT CPNS 2024 ini ya. Ini ada formasi penjahatanan, materinya undang-undang HAM, undang-undang ASN ya, kemudian kemampuan khusus, ada undang-undang pemasyarakatan, narkotika, KUHP ya, KUHP. Nah, di sini kalian bisa download ya, linknya ada di deskripsi video juga, atau bisa salin link ini, bisa ketik ulang di Chrome ya, lengkap materinya ada di sini. Dan ini untuk pemeriksa keimigrasian, kalian kalau pemeriksa keimigrasian ini kemampuan umum, kemampuan khusus memang tidak dijelaskan kemampuan umumnya apa ya. Tetapi saran saya pelajari tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Jika kalian download di Google, ini banyak ya. Jadi sebagai bekal kalian yang mendaftar pemeriksa keimigrasian. Baik, langsung kita ke soal yang pertama. Jadi saya campur soalnya ya. Tidak apa-apa bagi yang bukan pemeriksa keimigrasian, daftarnya ini menjadi pengalaman ataupun bisa jadi bekal untuk kalian ya, pengetahuan baru. Nah, yang pertama, setelah terjadi pemisahan kementerian, Kemenkumham dipisah menjadi berapa kementerian. Nah, ini soalnya umum, bisa saja penjahatan pemeriksa keimigrasian bisa saja dapat soal seperti ini ya. Ini merupakan soal-soalnya umum. Jadi Kemenkumham sudah dipisah ya, tidak ada lagi yang namanya Kementerian Hukum dan Hadis Malaysia. Tetapi Kemenkumham ini dipisah menjadi berapa kementerian? Oke, ada Kementerian Hukum, ada Kementerian Imigrasi, ada Kementerian HAM ya, Hak Asasi Manusia. Nah, ternyata ada satu lagi kementerian ya. Apa itu kementeriannya? Jadi jawaban kita langsung kunci, jawabannya B ya, 4 kementerian. Satu lagi adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Yang menterinya merupakan Profesor Yusril Iza Mahendra. Nah, ini menurut Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih ya. Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 bahwa Kemenkumham dipisah menjadi 4 kementerian. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan 1. Ya, 1 kementerian. Kementerian Hukum 2 kementerian. Kementerian HAM 3 dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi 4 kementerian. Lanjut soal nomor 2. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data palsu dengan maksud untuk memperoleh visa ya, maka akan diancam dengan hukuman pidana penjara selama, nah ini soal keimigrasian. Oke. Orang yang ingin memperoleh visa tetapi dia memberikan data palsu. Kira-kira jawabannya dia diancam pidana penjara berapa tahun? 2, 3, 4, 5, 6. Apakah paling lama 6 tahun atau paling singkat 2 tahun? Jawaban yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Udah dapat jawabannya ya? Silahkan lanjutkan videonya dan jawabannya kita baca terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 pada pasal 123 Ayat A dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya atau orang lain dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, ini ya. Jadi kalau ada orang yang memberikan data palsu dengan maksud ingin mendapatkan visa, maka
dijerat pidana penjara itu 5 tahun dan pidana denda paling lama 500 juta atau pidana denda paling banyak 500 juta ya. Jadi jawabannya 5 tahun atau 500 juta. Soal nomor 3, pengamanan pada rutan dan lapas meliputi meliputi apa saja? Ini soal untuk formasi penjataan. A. Pencegahan, B. Perawatan, C. Pengamanan, D. Pengawasan, E. Pengadilan. Nah, yang mana yang bukan? Oke, kita lihat. Ini diatur dalam Permenkumham nomor 8 tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan ketertiban di satuan kerja pemasyarakatan, baik lapas atau rutan. Pada pasal 7 ayat 1 bahwa pengamanan pada lapas dan rutan meliputi pencegahan. Ada ya, pencegahan, penindakan. Oke, nggak ada. Kemudian pemulihan. Nah, pemulihan nggak ada. Berarti pengamanan pada rutan meliputi yang benar, salah satunya adalah pencegahan. Perawatan bukan, pengamanan bukan, pengawasan bukan, dan pengendalian bukan. Jadi ingat kalau ketemu soal ini nanti ya, pengamanan pada rutan dan lapas itu meliputi pencegahan, penindakan, dan juga pemulihan. Nah, itu kalian bisa baca di Permenkumham nomor 8 tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan ketertiban di satuan kerja pemasyarakatan. Soal nomor 4. Pengeluaran narapidana sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 dilakukan dalam hal sebagai berikut. Masih formasi penjahatan, pengeluaran narapidana ya. Jadi narapidana tersebut dikeluarkan, tetapi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali perawatan kesehatan, masih ada perkara lain, pelaksanaan pembinaan, kondisi darurat, atau semua benar. Nah, kira-kira yang mana? Ada nggak yang salah atau misalnya jawaban ini benar ya? Ada yang pernah baca? Ya, kita baca terlebih dahulu jawabannya. Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 pada pasal 36, pengeluaran narapidana dilakukan dalam hal perawatan kesehatan. Masuk ya. Masih ada perkara lain masuk, pelaksanaan pembinaan masuk, kondisi darurat masuk, terdapat alasan penting lainnya. Berarti semuanya benar. Nah, ini kenapa saya buat soalnya semuanya benar, biar teman-teman kalau dapat soal seperti ini kalian tahu. Karena kenapa SKB ini konsepnya hafalan ya, bukan seperti SKD CAT konsepnya soal penalaran. Tapi SKB CAT ini konsepnya kebanyakan hafalan. Jadi kalian harus paham kenapa alasan narapidana itu dikeluarkan. Ingat dalam istilah lapas atau rutan ya, ada istilahnya narapidana dan tahanan. Tahanan dan narapidana. Nah, apa bedanya? Kalau tahanan itu orang yang belum putus sidang atau belum memiliki ketentuan hukum tetap ya, jadi belum ketok palu. Jadi masih dalam proses peradilan. Nah, jadi masih dalam proses peradilan itu disebut tahanan. Atau istilah lainnya adalah terdakwa ya, terdakwa. Ini bagus banget ya tulisannya. Semoga teman-teman baca lah, terbaca ya. Narapidana ini orang yang sudah putus atau mendapatkan hasil ya, hasil dari persidangan. Nah, ini disebut narapidana. Jadi harus paham ya, pengeluaran narapidana, pengeluaran tahanan itu beda. Jadi jangan disamakan. Kalian bisa baca di nomor 22 tahun 2022 di Undang-Undang Pemasyarakatan. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan area imigrasi? Oke, pemeriksaan keimigrasi lagi. Area imigrasi itu apa? Tempat untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian. Bisa saja benar. Tempat untuk membuat paspor imigrasi bisa saja. Tempat untuk membuat visa bisa juga. Tempat untuk melakukan penahanan orang yang melanggar izin tinggal. Nah, ini salah. Ini bukan area imigrasi ya. Ini lebih ke tepatnya adalah rudenim. Nah, memang bagian dari imigrasi, tapi lebih tepatnya rudenim. Rumah detensi imigrasi. Tempat tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Imigrasi. Boleh juga benar. Tapi ingat, karena SKB konsepnya hafalan, mengacu kepada Undang-Undang Imigrasi, jadi sesuai dengan Undang-Undang. Oke, apa yang dimaksud dengan area imigrasi? Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi nomor 6 tahun 2011, area imigrasi diatur pada pasal 22 ayat 1, bahwa setiap tempat pemeriksaan imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian yang disebut dengan area imigrasi. Berarti tempat untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian ini yang paling tepat ya, karena ini sudah mewakili yang ini, sudah mewakili yang ini, sudah mewakili yang ini ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, yang ingin berminat tryout saja bisa juga beli, ada ya, kalian bisa beli baik CPNS penjahatan, pemeriksaan keimigrasian sudah ada tryoutnya.
Silakan klik link yang ada di deskripsi video atau bisa di bio Instagram saya di sini. Nanti login, kalau belum ada akun buat akun, pilih beli paket, pilih tryout, ada penjaga tahanan, ada pemeriksa keimigrasian, ya. Kemudian pilih SKB dulu, SKB, kemudian pilih paket, guna kode voucher biar dapat diskon ya. Kode vouchernya ini Mili CPNS double L. Oke. Lakukan pembayaran dan cek paket di menu paket SKB. Udah beli? Kemudian cek di paket SKB di sini ya. Kalian langsung bisa kerjakan tryout-nya. Nomor 6, berapa usia pensiun bagi pegawai ASN yang menduduki pejabat administrator? Undang-undang ASN ini masuk. Undang-undang ASN ini kan umum soalnya. Bisa saja pemeriksa keimigrasian, bisa saja promosi penjaga tahanan. Karena kan petugas imigrasi, penjaga tahanan kan sama-sama seorang ASN statusnya. Jadi bisa saja untuk keduanya. Berapa usia pensiun bagi pegawai ASN yang menduduki jabatan pejabat administrator? A65, B63, C60, D59, E58. Oke, pejabat administrator. Oke, lihat. Berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, pada pasal 55 ayat 2 dijelaskan bahwa pejabat administrator dan pejabat pengawas memiliki batas usia pensiun 58 tahun. Ya, jadi jawabannya 58 tahun. Nah, jadi dalam ASN tersebut ada yang namanya jabatan manajerial, ya, manajerial, ada jabatan struktural, ya, jabatan struktural. Biasanya jabatan manajerial ini orang-orang pusat yang memiliki jabatan yang tingkat kepangkatannya tinggi ya, misal irjen misalnya, atau pejabat tinggi, madya, pratama ya. Kalau jabatan struktural ini biasanya fungsional umum, penjaga tahanan itu masuknya jabatan struktural ya. Jadi menjalankan tugas-tugas setiap hari atau istilah lainnya staf lah ya. Jadi kalian harus bisa bedakan. Dan ini sudah ada pada Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Soal nomor 7, berikut ini yang bukan jenis pelanggaran tingkat ringan terhadap narapidana. Oke. Di dalam lapas, narapidana tersebut tentu ada kewajiban yang tidak boleh dilanggar. Dan jika ada pelanggaran, ya, akan ditindaklanjuti sesuai dengan pelanggarannya. Pelanggaran bagi narapidana dan tahanan ini ada 3 tingkatan. Ya. Yang pertama tingkatnya ringan, oke. Yang kedua tingkatnya sedang, yang ketiga tingkatnya pelanggaran tingkat tinggi, ya, atau berat, oke, berat ya. Nah, ini yang bukan jenis pelanggaran, berarti yang bukan jenis pelanggaran tingkat ringan. Nah, tidak memelihara kehidupan yang bersih, ini ringan atau berat ya? Coba kita lihat nanti. Tidak mengenakan seragam sesuai aturan, membuat tato. Nah, kalau saya rasa membuat tato ini tingkatnya tidak ringan ya. Oke, boleh kita save dulu ini. Jadi secara logika ini bisa. Mengenakan antingan ini ya bisa karena dia sudah dari luar lapas ya, itu bisa juga. Mengenakan kalung, oke, ini kurang lebih sama tingkatannya. Tapi kita lihat yang bukan. Oke, jenis pelanggaran terhadap narapidana diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Hal ini diatur dalam Permen Kumham nomor 8 tahun 2024 pada pasal 46. Yang bukan termasuk dari jawaban di atas adalah membuat tato. Nah, karena membuat tato ini tingkatnya sedang ya. Tingkatnya sedang. Kalau berat itu seperti pelarian, menggunakan alat komunikasi, merusak fasilitas, itu tingkatnya berat. Kalau ringan itu tidak mengenakan seragam, itu ringan. Tidak memelihara kehidupan yang bersih, itu ringan. Mengenakan antingan, mengenakan kalung, itu masuk kategorinya pelanggaran yang ringan ya. Jadi kalian bisa baca di Permen Kumham nomor 8 tahun 2024 pada pasal 46. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan deportasi? Tidak asing kita dengar soal deportasi ini. Misalnya seorang bule dideportasi, kemudian seorang WNA dideportasi ya dari kantor imigrasi Bali misalnya. Nah, tapi sebenarnya deportasi itu apa? Pengembalian orang asing kepada negara asalnya, tindakan paksa pengeluaran orang asing dari wilayah NKRI, penangkapan orang asing berada di wilayah NKRI, pemberian jaminan izin tinggal terhadap orang asing. Nah, ini jelas bukan ya. Secara logika kita pikir aja ini bukan. Pengamanan orang asing karena telah membuat tindakan pidana di wilayah NKRI. Nah, ini mengacu semua kepada tindak pidana ataupun tindakan deportasi ya. Tapi makna dari deportasi tersendiri itu apa? Oke, kita lihat. Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 pada pasal 1 ayat 36 dijelaskan bahwa deportasi adalah tindakan paksa
mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Jadi ini jawabannya. Tindakan paksa, ya. Jadi mereka deportasi itu berarti dipaksa untuk keluar dari wilayah Indonesia, bukan pengembalian. Kalau pengembalian kan lebih sifatnya secara bukan keterpaksaan ya, dalam artian mungkin karena ada kasus tertentu ya. Nah, tapi kalau deportasi ini lebih konsepnya kepada pengeluaran secara paksa atau tindakan paksa pengeluaran orang asing, warga negara asing, bule ya, Pak Le misalnya dari wilayah NKRI. Oke. Lanjut nomor 9. Apa yang dimaksud dengan deteni? Ya, oke, deteni. Nah, deteni itu apa? Sering disebut dengan deteni. Ini terkait dengan orang asing pastinya ya. Oke, jawabannya apa? Masih soal pemeriksaan keimigrasian. Orang asing melanggar tinggal di wilayah NKRI. Orang asing memiliki paspor izin tinggal, orang asing penghuni rumah detensi imigrasi, orang asing yang siap dilakukan deportasi, atau orang asing memiliki visa diplomatik. Oke, deteni itu apa? Diatur dalam Undang-Undang Imigrasi juga pada pasal 1 ayat 35. Deteni adalah orang asing yang menjadi penghuni rumah detensi imigrasi. Jadi orang asing penghuni rumah detensi imigrasi. Detensi imigrasi adalah kurang lebih atau rudenim ya. Nah, rudenim ini rumah detensi imigrasi, tempat orang bule ditahan atau orang negara asing ditahan sebelum dilakukan deportasi atau melanggar hukum. Nah, orang yang ditahan di detensi imigrasi atau di rudenim ini namanya deteni. Jangan sampai salah, bukan narapidana, bukan tahanan, bukan terdakwa, tapi namanya deteni. Oke, itu ya. Paham sampai sini? Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Pejabat fungsional pemasyarakatan dapat diberhentikan dari jabatannya apabila mencakup beberapa hal berikut ini. Kecuali pejabat JF pengaman pemasyarakatan, ada materinya di formasi penjaga tahanan ya. Oke. Kita lihat jawabannya. A, ditugaskan secara penuh di luar jabatan pengaman pemasyarakatan, mengundurkan diri, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, memiliki keyakinan berbeda. Jadi yang bukan alasan pejabat fungsional ini diberhentikan dari jabatannya. Oke, berarti yang bukan. Kita lihat jawabannya ini diatur pada Permen Pan RB nomor 35 tahun 2011 tentang JF pengaman pemasyarakatan pada pasal 48 bahwa pengaman pemasyarakatan diberhentikan dari jabatannya apabila mundurkan diri dari jabatan. Ini benar ya. Diberhentikan sementara sebagai PNS. Oke, ada ya di sini menjalani cuti di luar tanggungan negara. Menjalani cuti di luar tanggungan negara ini misalnya cuti karena berobat karena memang penyakit kronis ya, itu kan di luar dari tanggungan negara. Menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan. Oke, ini juga masuk. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan pengaman pemasyarakatan. Berarti bukan pejabat pengaman pemasyarakatan lagi ya, tapi ditugaskan di jabatan lain. Nah, secara penuh berarti dia diberhentikan. Nah, yang bukan tidak memenuhi persyaratan jabatan, yang bukan memiliki keyakinan berbeda. Ini kan beda. Memiliki keyakinan berbeda ini bisa dalam konteks agama misalnya, jadi nggak boleh ada paksaan. Oke teman-teman, habis ya. Jadi cukup 10 soal saya berikan. Nantikan materi-materi lainnya. Kalau kalian ingin lebih intens, silakan daftar bimbel atau daftar tryout ya. Pemeriksaan keimigrasian, penjaga tahanan boleh. Silakan kalian bisa klik link di bio Instagram saya atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Selamat belajar, semangat, dan jangan lupa ya, kalau kalian lolos menjadi ASN nanti jangan lupa kabarin dan kalian infokan ya. Siapa tahu dalam proses kalian mencapai ataupun menjadi seorang ASN ada hal-hal lainnya yang mungkin perjuangan yang perlu kalian ceritakan, dan ini akan menjadi cerita tersendiri bagi saya, bagi teman-teman dalam menemani kalian menjadi seorang ASN, lulus menjadi ASN di instansi Kemenkumham. Kalau sekarang bukan Kemenkumham ya, tergantung. Kalau penjaga tahanan, pemeriksaan keimigrasian nanti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas. Terima kasih, semangat dan selamat berjuang, selamat belajar, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.